Kalau sudah sampai di tempat, maka gugurlah qasar. Enggak boleh lagi isya itu di qasar. Dan enggak boleh menjamak di rumah. Enggak boleh. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Jangan kira bahwa enggak apa-apalah, Allah maafkan itu, tenang aja, Allah itu pemaaf. Enggak bisa begitu. Ini prosedur. Allah sengaja membuat prosedur syariat untuk melihat level ketaatan kita. Salat sunnah rawatib yang dimaksud adalah qabliyah dan ba'diyah. Bagi yang menginginkan untuk melakukannya, maka silahkan lakukan. Wa man syaa tarakaha, barang siapa yang ingin meninggalkannya, maka silahkan tinggalkan. Nah, jadi kedua-duanya masih ada pandangan dan sandaran masing-masing. Kenapa enggak dikuatkan sekali masalah dalam perjalanan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang syarat-syarat sahnya melakukan salat qasar. Jadi dimulai dari pembahasan pertama, jarak yang ditempuh harus melebihi 85 km. Artinya merencanakan untuk menempuh melebihi 85 km atau 16 farsakh. Kemudian perjalanan itu harus perjalanan yang tidak bercampur dengan keinginan bermaksiat. Kemudian baru boleh melakukan qasar ketika melewati batas tapal kampung. Jadi enggak boleh melakukan di area tempat tinggal kita atau masih dalam kampung halaman kita. Kemudian harus punya tujuan tertentu, maka tidak boleh qasar bagi mereka yang melakukan perjalanan tidak tahu mau ke mana, walaupun perjalanannya melebihi 85 km tetapi tidak tahu arah tujuan ke mana, maka tidak boleh melakukan qasar salat. Kemudian pilihan berjalan adalah pilihan sendiri, jadi bukan mengikuti orang, maka tidak boleh qasar mereka yang mengikuti perintah atau keinginan orang lain, seperti pasukan yang mengikuti kemana arah komandannya berjalan, maka bagi pasukan ini tidak boleh qasar karena mereka pun tidak punya keinginan sendiri. Sebagaimana budak tidak boleh qasar kalau mengikuti keinginan majikannya pergi sesuai dengan keinginan majikan, maka budak ini pun enggak boleh qasar. Isteri mengikuti suami tapi isteri tidak tahu mau dibawa ke mana oleh suami ini, maka juga isteri tidak boleh melakukan qasar salat karena dia tidak istiqlal, dia tidak punya pandangan yang merdeka. Baik. Kemudian tidak boleh orang yang qasar
mengikuti salat jamaah orang yang mukim, kecuali mengikuti jumlah rakaat orang yang mukim tersebut. Jadi enggak boleh mengqasar salat tetapi berjamaah dengan orang yang mukim. Kalau mau berjamaah dengan orang setempat, maka harus mengikuti sempurna, berarti harus 4 rakaat, tidak boleh qasar lagi. Jadi enggak boleh mengqasar kita 2 rakaat lalu kita berhenti di tengah jalan pada jamaah orang yang sedang berjamaah di tempat tersebut, tidak boleh. Kalau mau berniat jamaah berarti ikuti sempurna. Kalau tidak mau berjamaah maka lakukan qasar sendiri. Baik. Kemudian harus berniat qasar. Jadi kalau enggak ada niat mengqasar salat maka tidak dianggap qasarnya, karena penentu suatu amal itu adalah niat. Karena pada dasarnya kalau tidak berniat berarti kita melakukan salat duhur. Seandainya kita ingin mengubah niat menjadi qasar, harus ditentukan bahawa ini yang kita lakukan adalah qasar. Maka ketika kita mau salat duhur dengan qasar, niatnya harus dibersihkan dalam hati. Jadi usalli fardhu duhri bukan lagi 4 rakaat, rakaataini qasran lillahi ta'ala. Harus ada bersitan hati pembeda. Kalau enggak dibersihkan apapun, maka duhur yang harus kita lakukan, bahkan sebenarnya duhur pun pada dasarnya wajib niat, begitu. Jadi harus ada niat. Baik. Nah, yang tersisa satu apa? Masih tersisa satu, yaitu disyaratkan istarata asy-Syafi'iyah, disyaratkan dalam mazhab Syafi'i ayyaduma safaruhu min awalis salat ila akhiriha, yaitu salat yang dilakukan di dalam perjalanan itu masih di dalam waktunya. Artinya fa in intahat bihi safinatahu ila mahalli iqamati aw sarat bihi minha aw syakka hal nawal iqamah أو هل هذه البلدة التي وصلها من بلدة أولى وهو في أثناء الصلاة في الجميع أتم صلاته. Jadi kalau mau melakukan qasar dalam perjalanan itu masih dia masih berniat untuk melakukan qasar itu di dalam waktu salat tersebut dan tidak berubah niatnya. Jadi tidak berlaku lagi qasar ketika dia berubah niat, seperti tiba-tiba muncul keraguan-raguan apakah dia akan lanjutkan perjalanan atau tidak, atau dia sudah sampai di satu kota namun dia ternyata sampai bukan pada kota yang dia inginkan, jadi dan tidak sesuai dengan niat pertama, atau dia berencana untuk kembali di tengah jalan. Jadi dia berencana untuk kembali pulang di tengah jalan. Nah, dalam perjalanan kembali pulang itu, dan dia belum melaksanakan seperti niat awal. Tadi niatnya mau ke Banda Aceh, rupanya sampai ke Biren dapat telepon bahawa dia harus kembali ke Lok Semame. Maka dari perubahan niat itu tidak boleh lagi melakukan qasar. Kan kita dari awal kita sudah beri pemahaman, kalau kita berniat ke Banda Aceh berarti kita sudah berniat untuk menempuh jarak melebihi 85 km. Walaupun baru sampai ke Batu Pahat saja atau baru sampai ke Kerukuh saja, yang baru mencapai 20 km atau 25 km, itu pun sudah dibolehkan untuk melakukan qasar, karena yang dilihat bukan jarak yang sudah ditempuh tapi niat keberangkatan awal mau ke mana, kan begitu.
Jadi sampai di Biren pun sudah boleh, karena tadi niatnya mau ke Banda Aceh. Tapi ketika berubah niat di tengah jalan, tiba-tiba enggak jadi pergi, maka batallah keringanan Allah itu. Jadi bukan bermakna ketika enggak jadi pergi lalu kita alah tanggung sebentar lagi masuk waktu zuhur di Biren, lalu kita salat qasar di Biren, enggak boleh, karena tadi kita rencana ingin kembali, tidak ada rencana lagi untuk meneruskan perjalanan. Ya. Begitu tambahan dari syarat mazhab Syafi'i. Baik, berikutnya kalau kita berjalan misalnya ke Takengon gitu kan, itu berapa lama waktu yang bisa kita mengadakan sholat qasar itu? Berapa hari? baik, dari sini ke Takengon sekitar 100 km, berarti sudah mencukupi syarat pertama untuk melakukan qasar. Berapa lama boleh lakukannya? Tergantung niat. Nah, ini sudah kita jelaskan minggu yang lalu, tergantung niat dari awal. Kalau kita berniat menetap di Takengon kurang dari 4 hari, ya, kurang dari 4 hari, artinya 1, 2 dan 3. Jadi kalau ditanya orang berapa hari rencana Takengon, 2 hari, maka kita boleh melakukan qasar mulai dari perjalanan pergi, lalu kemudian selama 2 hari di sana, walaupun cuma di dalam hotel, enggak keluar-keluar, dibolehkan sampai bersambung dengan perjalanan pulang. Jadi niat pertamanya kurang dari 4 hari. Kalau niat kedua merencanakan tinggal di satu tempat atau di Takengon tadi contohnya, mulai dari 4 hari ke atas atau lebih daripada 3 hari. Jadi kalau ditanya orang berapa hari rencananya, 4 hari kita bilang, berarti sudah merencanakan mukim, sudah merencanakan untuk mukim, karena yang disebut mukim, tinggal di satu tempat melebihi 3 hari sudah disebut mukim. Berarti kalau dari rencana awal kita 4 hari Takengon, berarti kita merencanakan mukim. Maka salat qasar itu hanya boleh dilakukan dalam perjalanan pergi dan dalam perjalanan pulang. Tidak boleh dilakukan ketika kaki kita sudah berada di kota tersebut. Enggak boleh lagi, langsung harus salat sempurna, karena tadi niatnya memang sudah niat dari awal merencanakan untuk mukim di sana, yaitu melebihi 3 hari. Jadi di hotel di Takengon itu harus salat zuhur sempurna, harus salat asar sempurna, enggak boleh lagi di qasar. Jadi dilihat dari niat. Kemudian kondisi ketiga, ketika tidak tahu berapa hari Takengon, enggak tahu. Kapan pulang enggak tahu, belum tentu. Bisa jadi dia mau jualan, bisa jadi dia tergantung, kalau habis barang jualannya bisa jadi 1 hari pulang, kalau enggak habis bisa jadi 1 tahun pulang. Udah busuk ikan-ikan, bisa jadi dia pulang, enggak tahu dia berapa hari. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang model tidak tahu dan tidak bisa menentukan berapa hari, maka dia boleh melakukan qasar maksimal 18 hari. Hari ke-19 harus salat sempurna. Itu ketentuannya. Dalilnya yaitu Nabi ketika membuka kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, Nabi melakukan qasar di Mekah selama 18 hari, karena Nabi tidak tahu berapa hari dia perlu waktu untuk menaklukkan kota Mekah. Itu hadis yang dipegang. Kenapa 18 hari yang jadi maksimal dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali, selama tidak menentu kapan pulang, bertahun-tahun boleh qasar. Enggak tentu kapan mau pulang, enggak tahu ni kapan. Di sini sudah berapa lama? Sudah 5 tahun. Tapi kapan pulang enggak tahu. Jadi di sini rencana netap, enggak juga. Cuma enggak tahu ni kapan mau pulang. Maka bertahun-tahun dia boleh qasar selain mazhab Syafi'i. Begitu ininya, ya. Baik, kita sambung permasalahan berikutnya, yaitu ma yamna'ul qasar, apa yang menyebabkan gugurnya qasar. Jadi kita sudah bahas syarat-syaratnya semua.
Sekarang yang dibahas adalah kapan qasar itu gugur, artinya enggak boleh lagi dilakukan. Yang pertama, an yanwi al-musafir al-iqamah muddah muayyanah, iaitu ketika seorang musafir telah menentukan berapa hari dia akan tinggal di satu tempat. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau dalam mazhab Syafi'i menentukan lebih daripada 3 hari, maka gugurlah qasar. Kadang merencanakan mukim. Jadi yang boleh qasar hanya dalam perjalanan pergi dan dalam perjalanan pulang. Dalam perjalanannya yang boleh. Sedangkan sampai di sana berapa hari di Banda Aceh? 7 hari. Itu dari hari pertama sampai udah nggak boleh lagi ambil qasar. Jadi dengan menentukan hari, maka kita telah memutuskan bahwa kita akan mukim, maka gugurlah qasar di situ, kecuali dalam perjalanan pergi dan pulang. Kalau dalam mazhab Hanafi, kalau berniat berdiam di satu tempat yang akan dia tuju melebihi 15 hari, maka di situ dia tidak boleh lagi qasar. Kalau menentukan lebih daripada 15 hari, maka tidak dibolehkan untuk qasar. Tapi kalau berniat kurang dari 15 hari, maka 15 hari, 14 hari itu dia boleh qasar. Begitu dalam pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Malik sama dengan mazhab Syafi'i, iaitu 4 hari batasannya. Jadi kalau berniat untuk tinggal satu tempat melebihi 3 hari, iaitu 4, 5, 6 dan seterusnya, maka tidak boleh qasar lagi ketika sudah sampai di tempat itu. Mazhab Hambali juga sama dengan mazhab Syafi'i dalam penentuan jumlah hari, iaitu 4 hari atau 20 kali solat. 20 kali solat berarti 4 kali 5, 4 hari. Jadi yang merencanakan tinggal di satu tempat yang kira-kira dia akan solat sebanyak 20 kali solat, itu 4 hari ke atas, maka tidak boleh lagi qasar. Jadi kesimpulannya, penggugur qasar pertama yang membuat qasar itu gugur, iaitu ketika menentukan tinggal di satu tempat di batasan waktu tertentu, dan itu ditentukan dalam mazhab-mazhab sesuai dengan dalil-dalil yang mereka terima. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-audah ila mahallil iqamah ad-daimah atau niatul audah, iaitu kembali ke tempat asal, kembali pulang ke tempat asal, atau berniat pulang. Jadi ini niat pulang saja sudah gugur qasar. Maksud niat pulang begini, tadi seperti membatalkan perjalanan, baru sampai ke Biren, rencana ke Banda, baru sampai ke Biren sudah batal, berarti gugurlah qasar. Atau sudah sampai ke tempat kita berasal, bukan kampung, tapi yang disebut sini adalah al-iqamah ad-daimah, iaitu tempat kita berangkat tadi. Ini kita tinggal Lok Semami, lalu mau pergi ke Banda untuk menjenguk keluarga. Di sana kampung halaman kita juga, tapi kita enggak tinggal di sana, kita tinggalnya di sini. Maka selama kita menjenguk keluarga, mama atau kampung kelahiran kita, di sana tergantung niat tadi. Kalau niatnya di bawah 4 hari, berarti selama di sana boleh melakukan qasar. Tapi kalau niatnya melebihi 4 hari atau melebihi 3 hari, maka enggak boleh qasar lagi di sana, kecuali hanya perjalanan pergi dan pulang. Kapan gugur qasar itu? Ketika sudah sampai kembali ke Lok Semami, terutama begitu masuk batas kampung tempat kita berangkat. Jadi begitu masuk kembali ke Lancang Garam, masuk ke daerah Lancang Garam, itu enggak boleh lagi melakukan qasar. Makanya banyak kesalahan orang. Ini misal maghrib di mobil, ini mau pulang nih, sudah sampai ke kita anggaplah sudah sampai ke Kerungkukuh misal, kira-kira 15 menit lagi atau 20 menit lagi sampai ke Lok Semami.
dia solat maghrib dah selesai. Jadi ketika sampai di Belang Panjang, masuk waktu isya, sedangkan mereka masih di dalam mobil berjalan pulang ke sini, contoh. Lalu keluarga ini bermusyawarah dalam mobil. Si ayah mengatakan, kita ambil aja qasar di sini, misal contoh gitu. Kita berhenti di Belang Panjang aja solat qasar. Si istri menjawab, tanggung bang, sedikit lagi sudah sampai ke rumah, kita qasar aja nanti di rumah. Nah, begitu sering terjadi. Jadi ada orang yang ingin melakukan qasar isya, tapi dia tunggu sampai di rumah, tanggung, alasannya nanti sana kita bisa mandi dulu, bisa bersih-bersih, lebih khusyuk, macam-macam kan. Nah, dia tundalah, dia enggak salat isya di tengah jalan, tapi dia salat di rumah. Tapi begitu di rumah dia qasar. Ini kesalahan paling banyak terjadi, karena begitu sampai ke Lancang Garam, masuk ke tapal batas kampung Lancang Garam, di situ gugurlah qasar. Jadi yang pendapat si istri tadi sebagai contoh itu tidak benar. Kalau sudah sampai ke Lancang Garam, maka harus melakukan salat isya sempurna, enggak boleh lagi diqasar. Tadi si suami bilang, udah kita berhenti aja di sini di Belang Panjang, kita salat qasar isya. Boleh, karena dia belum masuk ke kampung tempat dia berangkat atau tempat dia tinggal. Jadi ini banyak terjadi, terutama kadang-kadang pada masalah jamak. Jamak ini syaratnya enggak jauh-jauh dengan qasar kalau dalam masalah perjalanan. Nanti kita bicara masalah jamak ke depan, hampir sampai. Tapi begitu juga kadang-kadang ada orang ingin menjamak salatnya, tanggung, maghrib enggak salat kan, di jalan ni maghrib enggak salat, dia rencanakan jamaknya waktu isya, jadi bawa maghrib ke isya, jamak takhir. Tapi satu mobil bermusyawarah mengatakan, tanggung Tan, sudah tanggung ni, nanti sikit lagi sampai ke rumah, sehingga mereka membawa maghrib dan isya ke rumah, lalu dijamaklah di rumah. Itu kesalahan fatal, Pak. Karena masalah syarat-syarat umum itu berlaku pada qasar dan pada jamak. Jadi kalau mau jamak, jamak di jalan sebelum masuk ke Lancang Garam. Paling kurang berhenti di masjid sebelum Lancang Garam apa? Kota Belang. Cari masjid di Kota Belang, berhenti di situ, baik tambang nilai kenal. Oh sudah masuk salah jalan, keharuh. Begitu lihat, iya kayak mula kampung misal. Dia saking mumangnya, kampung sendiri pun enggak tahu lagi. Itu jangan berhenti dulu kalau begitu. Putar lagi langsung, berarti dianggap belum berhenti. Kalau mau jamak atau qasar. Kalau sudah sampai di tempat, maka gugurlah qasar. Enggak boleh lagi isya itu di qasar. Dan enggak boleh menjamak di rumah. Enggak boleh. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Jangan kira bahwa enggak apa-apalah, Allah maafkan itu, tenang aja, Allah itu pemaaf. Enggak bisa begitu. Ini prosedur. Allah sengaja membuat prosedur syariat untuk melihat level ketaatan kita. Jadi bukan suka-suka kita. Sekarang terlambat masuk lokal, guru penyayang begitu terlambat masuk lokal, ditampar juga 2 kali. Si murid salah mengira gurunya bisa memaafkan. Kata guru, jangan coba-coba. Mahasiswa enggak masuk lokal, masuk tengah jalan, diusir sama dosen, keluar. Yang buat peraturan saya, kata dosen. Itu dengan sesama manusia. Apel pagi hari Senin, pasukan ada yang terlambat, disuruh post up sama komandannya, padahal 5 menit terlambat, Pak. Itu sesama manusia. Jadi jangan kira bahwa alah suka-suka kita nanti Allah maafkan. Enggak. Allah ingin melihat level ketaatan kita, maka jangan menyalahi prosedur. Kalau mau lakukan qasar, lakukan sebelum sampai di kampung halaman. Berhenti di kampung orang, berhenti di sana, lakukan di sana. Sampai ke sini aman.
Berarti kalau seandainya maghrib sama isya tadi, kalau rencana menjamak ke isya, ini saya selipkan sedikit masalah jamak. Rencana menjamakkan ke isya, rupanya enggak salat di tengah jalan, malah salatnya di rumah. Isya harus salat sempurna, maka nanti sampai di rumah enggak boleh jamak, enggak boleh qasar, enggak boleh jamak. Jadi bagaimana? Isya harus salat sempurna. Baru setelah itu maghribnya diqadha. Tapi dia berdosa meninggalkan maghrib di tengah jalan. Tapi harus qadha. Isya wajib lakukan sempurna. Jadi ini prosedural syariat. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, boleh. Saya lihat dulu. Baik kesimpulan ini. Saya lihat ada ketinggalan apa enggak, saya jelaskan ini. Ada tambahan sedikit sebelum kesimpulan kita ambil yang kedua. Bagaimana seandainya, ini tambahan sedikit tentang kembali ke kampung enggak boleh lagi qasar. Ada tambahan, bagaimana seandainya ya, dia kembali ke kampung untuk melakukan hajat tertentu, enggak ada rencana balik sebenarnya, cuma ketinggalan sesuatu. Jadi udah berangkat, udah sampai ke Sigli, rupanya tinggal dompet. Kalau dikirim melalui L300, takut yang sampai cuma dompetnya, contoh, sehingga dia ragu. Atau uang yang banyak tinggal di rumah, dia khawatir, dia balik. Ini sudah masuk waktu zuhur, pas balik kan? Jadi berangkat pagi, sudah sampai ke Sigli, tinggal tas di rumah, balik karena hajat, ingin ngambil uang aja, enggak ada rencana untuk balik tinggal, tapi cuma ambil uang. Pas masuk waktu zuhur, pas sampai ke rumah masuk waktu zuhur, bolehkah dia qasar di rumahnya sendiri? Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa kalau seandainya dia punya hajat, ya, ar-ruju' ila watanihi atau taraddud fihi, jadi dia balik ke rumahnya tapi bukan menetap, dia akan balik lagi, cuma ngambil uang, habis ngambil uang dia balik lagi, tapi sudah sampai ke kampung halaman lagi. Nah, dibolehkan untuk melakukan qasar walaupun di rumahnya sendiri, karena dia enggak ada rencana pulang sebenarnya. Berbeda dengan orang yang sudah rencana pulang, sudah rencana bermukim lagi di kampung halamannya lagi. Kan ada orang tipe pulang, kan ada yang tipe udah balik dari Medan, Pak, udah sampai ke rumah, semuanya senang dalam mobil, sudah sampai ke rumah, alhamdulillah. Itu berarti sudah rencana mukim, enggak ada rencana berangkat lagi, kan begitu. Tapi si fulan ini cuma mau ngambil barang tertentu, tapi sudah masuk lagi ke kampungnya, pas masuk waktu zuhur, di situ dibolehkan untuk melakukan qasar karena dia dianggap masih musafir, tidak dianggap ingin menjadi mukim di kampungnya sendiri. Nah, itu bedanya. Nah, bagaimana dengan orang yang pergi ke rumah istri? Istri ada dua, satu di Banda Aceh, satu lagi di Lot Semami. Tapi kita tinggalnya di rumah istri yang di Lot Semami. Di sana pun pergi sekali-sekali, diam-diam juga, tengah-tengah malam keluar untuk mengunjungi istri yang kedua. Contoh, ini contoh ya. Ibu-ibu tenang, ini cuma contoh. Artinya dia pulang ke Banda Aceh itu pulang, tapi ke rumah istrinya yang kedua, rumah dia, rumah dia sediakan untuk istri kedua. Nah, dia sampai di sana, apakah dia masih boleh qasar atau tidak? Nah, karena ada orang kadang-kadang menganggap itu kan sudah balik ke rumahnya juga. Nah, dijawab, ini ada sedikit khilaf. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dia masih boleh melakukan qasar selama niatnya tinggal di sana tidak mencapai 4 hari.
walaupun dia balik ke rumah isteri keduanya, tapi selama di rumah isteri kedua dia boleh melakukan qasar selama niatnya tidak berencana mukim 4 hari ke atas. Nah, tapi kalau mazhab Hambali itu mengatakan mau balik ke rumah isteri kedua, rumah isteri pertama, selama itu dia memang menganggap itu rumahnya, tetap gugur qasarnya. Begitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh selama dia enggak ada rencana bermukim di rumah isteri. Jadi cuma ke rumah isteri kedua cuma 2 hari, maka masih dibolehkan qasar selama tinggal di sana. Nanti dia balik lagi, kan? Begitu. Itu bagi petualang yang banyak isteri. Jadi kalau begitu kita ambil kesimpulannya, penggugur qasar yang kedua, yang menyebabkan gugur qasar kedua adalah kembali ke tempat asal dia tinggal. Itu sudah gugur qasarnya, enggak boleh lagi melakukan qasar semenjak mobil parkir, semenjak itu dia telah gugur qasarnya. Jadi harus kembali kepada salat yang sempurna. Baik, berikutnya yaitu gugur qasar kalau seseorang tidak punya tujuan tertentu. Ini sudah disebutkan pada syarat sah. Enggak ada rencana tertentu mau ke mana, maka gugur qasar, enggak boleh melakukan qasar. Juga seseorang tidak ada istiqlal, seperti yang kita sebutkan tadi. Gugur qasar ketika orang hanya mengikuti, isteri ikut suami, anak buah ikut komandan, budak ikut majikan, sekretaris ikut bos. Ketika sekretaris nanya, "Kemana bos?" "Nggak ikut aja udah." Rupanya sudah sampai melebihi 85 km, anak buah ini belum tahu mau ke mana, dan dia bukan keinginan sendiri, dibawa sama orang. Maka si anak buah ini enggak boleh melakukan qasar. Bosnya boleh tidak? Boleh. Bosnya boleh, karena dia pendapat dia istiqlal, dia sendiri yang menentukan. Anak buahnya enggak boleh. Tapi kalau bosnya pintar, tentu memberitahu dari awal bahwa kita akan ke sana ke sini. Itu untuk membuat keringanan pada orang yang mengikutinya. Juga tidak boleh qasar ketika melakukan maksiat atau ingin melakukan maksiat. Juga tidak boleh qasar, tidak berlaku qasar ketika tidak ada niat qasar saat melakukan takbiratul ihram, maka tidak dianggap qasarnya. Begitu tentang beberapa perkara yang menyebabkan gugurnya salat qasar. Baik, ini kita habiskan sedikit malam ini, Pak. Selanjutnya biar kita bisa masuk ke masalah jamak di minggu yang akan datang. Sedikit lagi ni tentang hukum salat-salat sunnah di dalam perjalanan. Maksudnya tadi kita mau qasar, lalu penggiring qasar ini apakah masih ada salat sunnah, atau bolehkah melakukan salat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah? Baik, ini yang kita lihat. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi dalam masalah melakukan salat sunnah ketika dalam perjalanan yang kita diberi keringanan untuk qasar. Ittafaqal fuqaha ala istihbab an-nawafil al-mutlaqah fi safar. Sepakat para ulama tentang kebolehan melakukan salat-salat sunnah yang mutlak. Maksud mutlak enggak ada kaitan-kaitan dengan salat wajib. Semua boleh, duha boleh, jadi enggak terganggu dengan perjalanan. Tahajud boleh, Nabi sering tahajud ketika pulang dari perjalanan, pulang dari manapun. Duha dipelihara, salat witir boleh, macam-macam salat, terserah. Wa ikhtalafu fi istihbab an-nawafil ar-ratibah. Tapi mereka para ulama mujtahid berbeza pandangan ketika bicara tentang salat sunnah rawatib. Kalau menurut sebahagian kelompok itu mengatakan tidak ada salat sunnah rawatib ketika kita mengambil keringanan dalam perjalanan.
Jadi kalau mau ngambil qasar, turun ya qasar saja, enggak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah. Ini sebagian kelompok, dan ini termasuk mulai dari pandangan Ibnu Umar dan mazhab selain daripada beberapa kelompok kecil. Tetapi wastahabbaha asy-Syafi'i wa ashabuhu wal jumhur. Namun jumhur ulama beserta mazhab Syafi'i di dalamnya itu mengatakan tetap sunnah melakukan qabliyah dan ba'diyah. Jadi walaupun mengambil qasar, tapi ada qabliyahnya dulu dan ada ba'diyah, sunnah, tetap sunnah. Nah, ini berdasarkan beberapa sandaran, di antaranya bahwa para sahabat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar berkata, sahabtu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi, aku pernah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam arahu yantafil fi safar, dan aku tidak melihat beliau melakukan salat sunnah di dalam perjalanannya. Dalam hadis yang lain, Ibnu Umar berkata, sahabtu Rasulullah wa kana la yazidu fi safar ala raka'atain. Aku pernah menemani Rasulullah dan aku tidak melihat beliau melakukan lebih daripada 2 rakaat. Jadi maksudnya enggak ada qabliyah, enggak ada ba'diyah. Abu Bakar, Umar, Utsman kazalik. Begitu juga Abu Bakar dan Umar, Utsman juga begitu. Nah, ini dalil yang dipegang oleh kelompok pertama yang mengatakan enggak ada qabliyah dan ba'diyah. Jadi Nabi sendiri cuma melakukan 2 rakaat. Ini pandangan kelompok pertama dari dalil ini. Namun dijawab oleh Imam Nawawi tentang syarah hadis ini, la'alla Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rawatib fi rihalihi wa la yarahu Ibnu Umar fa inna an-nafilah fil baiti afdal. Kata Imam Nawawi, bisa jadi Ibnu Umar tidak melihat salat qabliyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi Rasulullah sudah salat lebih dahulu baru berjalan dengan Ibnu Umar. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan ini dijawab tentang ada kemungkinan besar Nabi juga memelihara salat-salat sunnah rawatib di dalam perjalanan. Jadi kesimpulannya begini, Bapak. Fi'lus sunan ar-rawatib fi safar jaizun, faman syaa fa'alaha wa man syaa tarakaha. Kesimpulannya, kalau sudah terjadi perbedaan pandangan begini, maka salat sunnah dalam perjalanan, yaitu salat sunnah rawatib, yang dimaksud adalah qabliyah dan ba'diyah, bagi yang menginginkan untuk melakukannya maka silahkan lakukan. Wa man syaa tarakaha, barang siapa yang ingin meninggalkannya maka silahkan tinggalkan. Nah, jadi kedua-duanya masih ada pandangan dan sandaran masing-masing. Kenapa enggak dikuatkan sekali masalah dalam perjalanan? Karena perjalanan itu berat. Kadang-kadang orang enggak bisa melakukan amalan-amalan itu. Nabi yang sangat memelihara salat sunnah rawatib cuma rawatib qabliyah subuh. Itu yang Nabi selalu pelihara. Yang lain Nabi kadang-kadang lakukan, kadang-kadang ditinggalkan. Jadi kita kalau sudah jalan qabliyah kita tinggalkan, tidak mengapa. Tapi kita enggak dapat paket, misal enggak dapat paket rumah di surga kan yang melakukan 12 rakaat, dapat paket pembuatan rumah di surga. Gara-gara jalan kita enggak dapat paket. Itu tergantung waktu kita jadi mukim, waktu kita belum jalan, kita ahli qabliyah atau tidak. Kalau kita ahli qabliyah, maka waktu berjalan kita dihitung seperti orang mukim. Pahalanya tetap dapat, paketnya tetap dapat, cuma terhalang dengan perjalanan saja. Nanti waktu kita balik ke kampung, buktinya kita juga melakukannya. Nah, jadi jangan sampai sebaliknya, di kampung waktu enggak ada jalan, enggak musafir, enggak pernah kita lakukan qabliyah. Waktu dalam perjalanan kailhab dia tak melakukan qabliyah. Nah, ini namanya hang, Pak. Ini hang namanya. Waktu kita keadaan kayak gini enggak jalan, enggak pernah qabliyah.
Tapi waktu sudah jalan musafir sudah qabliyah. Itu kebalikan yang aneh. Jadi ini tentang hukum salat rawatib, sunnah rawatib di dalam perjalanan. Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.